Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baiklah, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi yang dibuat menggunakan framework CodeIgniter berbasis PHP, yang mana aplikasi itu bernama iVoting. Aplikasi ini nantinya digunakan untuk pemilihan baik itu ketua himpunan mahasiswa jurusan, ketua organisasi, dan lain sebagainya. Namun pada studi kasus kali ini saya akan mencontohkan atau mendemonstrasikan pemilihan ketua HMPS jurusan. Sebelumnya kita aktifkan SAM. Nah, SAM-nya sudah aktif. Kita buka browser. Aplikasi ini memiliki dua tampilan login. Yang pertama login untuk bagian si admin, dan yang kedua login untuk bagian para pemilih nantinya. Untuk bagian admin, ada dua level yang bisa login. Yang pertama administrator. Administrator ini memiliki hak penuh untuk mengelola, memodifikasi aplikasi, bagian dalam aplikasinya. Yang selanjutnya panitia. Panitia ini memiliki separuh dari administrator untuk melakukan baik itu memanipulasi data, memodifikasi. Baiklah, itu akan saya jelaskan di akhir video ini. Yang pertama, kita login sebagai admin terlebih dahulu. Setelah masuk ke dalam aplikasinya, ada menu-menu di samping, itu beranda calon pemilih hasil suara dan sebagainya. Ini bagian beranda, bagian highlight dari aplikasi ini, dimana memiliki dua calon kandidat, pemilihnya masih 0, jenis pemilihan atau tema surat suaranya 1, admin 2. Kita masuk kepada calon. Di sini calonnya sudah saya buat. Yang pertama Yasri Amri nomor urut 01 dan Hayatul Askami nomor urut 02. Selanjutnya untuk data pemilih, kebetulan pemilihnya belum ada, maka kita terlebih dahulu mengentrikan tambah pemilih. Baiklah teman-teman, saya lupa satu hal, di mana pada pemilihan ini terlebih dahulu kita harus menentukan tema pemilihannya apa. Jenis pemilihannya yaitu di sini pemilihan ketua HMPS PTIK yang memiliki batas pemilihan sampai dengan 2 Mei 2020 jam 12. Di sini temanya belum aktif atau surat suaranya belum aktif, jadi kita belum bisa melakukan pemilihan. Kita aktifkan terlebih dahulu. Kalau sudah aktif, baru kita tambahkan data para pemilih nantinya. Kita tambahkan data. Tambahkan datanya, terserah pakai foto, terserah aja dulu. Nah, sudah ada NIM, nama, detail, status. Detail ini merupakan detail dari para pemilih. Selanjutnya status verifikasi ini, si Amirkan ini belum bisa melakukan login. Kita tes terlebih dahulu. Karena si Amirkan ini belum diverifikasi oleh si admin. Kalau sudah diverifikasi seperti ini, baru bisa login. Seperti itu. Oke.
dan statusnya belum memilih karena kita belum melakukan pemilihan. Baiklah, ini kenapa datanya baru 1? Kan kalau si pemilih itu kan banyak orang. Bayangkan dalam suatu jurusan memiliki ratusan atau ribuan orang, akan sangat kesulitan si admin menginputkan data satu persatu. Tambah data NIM, nama pemilih, semester, akan sangat kerepotan. Maka saya berinisiatif melakukan entry data pemilih ini menggunakan Excel, data yang dalam bentuk Excel. Maka kalau misalkan kita punya data 1000 yang sebelumnya kita taruh di Excel dan langsung kita input 1000 ke dalam sistem ini, ke dalam aplikasi e-voting ini. Sebagai contoh, kita contohkan sebelumnya pemilihnya baru 1 ya. Kita download template-nya dulu. Bagaimana aturannya? Nah, seperti ini. Kalau NIM harus di sini, nama di sini sudah saya bikin namanya, semester 10 sama 8, jenis kelamin P untuk perempuan, L untuk laki-laki, fakultas prodi. Di sini pemilih verifikasi masih 0 semua dan statusnya masih 0 karena belum diverifikasi dan belum memilih. Oke. Kalau sudah kita download tadi, kita import, cari template yang tadi, kita import. Nah, kita sudah mengentrikan 9 data. Yang pertama tadi amirkan, kita inputkan manual, dan 9 data lainnya kita inputkan melalui file Excel, kita import gitu. Baiklah, kita coba melakukan pemilihan. Di sini amirkan sudah diverifikasi dan statusnya belum memilih. Kita login lagi si amirkan. Oke, sudah login ke pemilihan surat suara. Ini ceritanya, si amirkan akan melakukan pemilihan terhadap 2 calon kandidat ketua HMPS PTIK. Seperti contoh, si amirkan bingung dia mau memilih apa, jadi dia mau lihat dulu visi dan misi calon ketua HMPS di sini. Kalau sudah yakin, tinggal klik bagian gambar boleh, bagian ini boleh. Nah, bisa di cancel. Kalau yakin, tekan ya. Secara otomatis kita akan dikeluarkan dari pemilihan tadi, dan otomatis tanda selesai, tombol selesai keluar. Kita klik selesai, berhasil memilih, dan di sini status pemilihannya sudah memilih si amirkan. Kita coba login lagi. Data Anda sudah memilih, jadi tidak bisa login lagi. Seperti itu. Baiklah, untuk hasil surat suara pada pemilihan ketua HMPS, surat suara yang masuk baru 1. Baru 1. Nah, itu untuk bagian administrator. Di user management ada 2 role. Pertama, Yesri Amri sebagai admin yang saat ini. Yang kedua, Robi Gafara sebagai panitia. Kita akan masuk sebagai panitia. Kita log out dulu. Sebagai panitia, otomatis di sini tercantum panitia.
Robi Gafara. Untuk tampilan beranda tidak berbeda dari yang si administrator, cuma untuk bagian calon ketua di sini panitia hanya bisa melihat siapakah calon ketua yang akan maju dalam pemilihan. Untuk pemilih, panitia hanya bisa melakukan verifikasi kepada pemilih. Jadi panitia tidak bisa menambahkan data, tidak bisa menghapus atau mengedit data pemilih, cuma panitia hanya bisa memverifikasi pemilih, hasil surat suara dan hasil surat suara, melihat hasil surat suara. Baiklah, coba kita logout. Jadi pertanyaannya, bagaimana? Sebentar. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau seseorang tidak sebagai admin dan tidak sebagai panitia, dia mencoba mengakses aplikasi ini bukan dengan login tapi dengan alamat URL. Contohnya, kita coba masuk, ambil 123. Ini sebagai admin. URL-nya kan localhost app admin beranda. Oke. Coba kita kembali lagi. Coba kita pastikan lagi. Bisa ya, karena dia sudah login terlebih dahulu. Tapi kalau seseorang tidak sebagai admin dan tidak sebagai panitia, dia iseng-iseng untuk melakukan menerobos sistem ke beranda, masuk ke beranda, apa yang akan terjadi? Sebelumnya si admin tadi sudah keluar dari aplikasi, dan ini adalah orang yang ingin menerobos aplikasi. Kita coba. Seseorang itu tetap bisa masuk ke dalam aplikasi, dan dia datanya tidak diketahui. Di bagian beranda dia tetap bisa mengakses beranda, melihat beranda. Untuk di bagian calon ketua, sama pada bagian panitia dia hanya bisa melihat calon ketua. Untuk bagian pemilih, di sini bedanya, si orang yang tidak diketahui ini cuma bisa melihat daftar para pemilih. Apakah dia sudah memilih atau belum memilih. Itu bedanya admin, panitia sama orang yang tidak diketahui. Ini orang yang iseng-iseng, ceritanya orang yang iseng-iseng masuk ke dalam sistem aplikasinya. Begitu. Mungkin seperti itu. Hanya itu yang bisa dapat saya demonstrasikan pada video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mengerjakan tugas akhir, sama seperti saya juga mengerjakan tugas akhir pada saat sekarang ini di tengah pandemi COVID-19, dan saya berharap semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mungkin sekian, terima kasih. Silakan tinggalkan komentar teman-teman. Jika ada yang ingin dikomentari silakan, jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.